Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kita melanjutkan tentang aplikasi barisan dan deret. Setelah kemarin kalian mempelajari tentang pertumbuhan dan peluruhan, sekarang yang ada aplikasi dengan barisan dan deret adalah tentang bunga. Ya, kita lanjutkan. Nah, apa itu bunga? Sekarang kita akan mempelajari bunga majemuk. Bunga adalah uang yang dibayar oleh perorangan atau organisasi atas penyesuaian sejumlah uang yang disebut uang pokok atau modal. Jadi ada uang pokok, nanti suatu saat harus dibayar. Ini ya, dengan apa yang disepakati oleh perorangan atau organisasi, bayar jumlah uang yang lebih dari uang pokok itu disebut bunganya. Nah, bunga biasanya dibayar pada akhir jangka waktu tertentu yang telah dispesifikasikan. Jangka waktu itu bisa tahunan gitu ya, atau pertengah tahun atau kuartal gitu ya, atau bahkan bulanan. Nah, total dari uang pokok dan bunganya, tadi kan ada uang pokok plus bunga ya, itu yang nanti akan selanjutnya kita disebut jumlah uang gitu ya. Oke, ini nanti ada yang namanya suku bunga. Suku bunga atau tingkat bunga adalah perbandingan antara bunga yang dikenakan dalam satu satuan waktu tertentu dengan uang pokok. Nah, satuan waktu diambil 1 tahun biasanya. Kecuali spesifikan lain gitu ya, tadi mungkin kuartalan dan sebagainya. Nah, suku bunga dinyatakan dalam persentase. Misal, pertama modal pokoknya atau modal awalnya 10 juta. Kemudian nanti dikenakan bunga atau ada bunga 200.000 per tahunnya gitu ya. Maka kalau kita disuruh menghitung suku bunganya tinggal 200.000 per 10 juta kali 100% gitu ya. Hasilnya adalah 2%. Ini ya. Oke. Sekarang bagaimana menentukan nilai akhir? Kalau ini misalnya gini ya, jika modal sebesar M, tadi modal ada modalnya tadi ya, uang yang pertama kali itu diperbungakan dengan bunga majemuk I. Jadi kita biasa menyimbolkan bunga dengan I-nya itu P% per tahun dan besar modal setelah N tahun dinyatakan MN. Jadi ada uang awal ini ya. Kemudian setelah N tahun itu uangnya menjadi MN misalnya. Ini disebut nilai akhir MN-nya ini. Berarti modal awal ditambah bunga. Namanya nilai akhir atau kita sebut MN. Nah, untuk mencari MN, rumusnya ini ya. MN sama dengan M kali 1 plus I pangkat N. Ini sebenarnya adalah nanti kalau mau kita rumuskan selanjutnya ini membentuk deret geometri. Oke, kita contoh sebuah modal sebesar 1.200.000 rupiah. Jadi ada uang awal itu 1.200.000. Diperbungakan dengan bunga majemuk 4% per tahun. Ini ada bunga, misalnya kalian nabung gitu ya, 1.200.000. Kemudian setiap tahunnya kalian mendapat bunga 4%. Maka ketika ini asumsi tabungan kalian ajak gitu ya, itu 5 tahun kemudian tabungan kalian menjadi berapa dengan bunganya gitu loh. Itu yang namanya nilai akhir gitu ya. Tadi kan nilai akhir ini rumusnya. Jadi kalau misalnya berarti di sini modalnya M gitu ya. Berapa? 1.200.000. Kemudian N-nya berapa? Ya kita mau menghitung selama berapa tahun? 5 tahun berarti N-nya 5. Kemudian I-nya bunganya 4%. Maka kita mau menghitung M5. Berarti M5 kan masukkan sini ya. Jadi 1.200.000 dikali 1 plus bunganya tadi berapa? Ini ya 0,04 pangkat N-nya tadi 5. Oke, berarti 1.200.000 dikali 1,04 pangkat 5. Ini menghitung bisa menggunakan kalkulator atau nanti kalian akan diberikan tabel daftar bunga 1. Kalau kalau menghitung nilai akhir nanti ada tabel daftar bunga 1 biasanya ada di halaman buku cetak ya yang ada materi tentang bunga
di halaman terakhir. Itu nanti ada tabel daftar bunga 1, tabel daftar bunga 2 gitu ya. Dan seterusnya. Ini untuk menghitung nilai akhir biasanya kita menggunakan tabel daftar bunga 1. Oke, cara melihat tabelnya seperti ini. Nanti tampilan tabelnya gini. Coba nanti kalian silahkan lihat sendiri ya tabelnya. Di sini adalah deretan bunga. Ada 3,5%, 4%, 4,5%. Kalau yang di tabel lebih banyak lagi ya pilihan bunganya. Kemudian N-nya, ini waktu yang mau kita hitung tadi 5 tahun gitu ya. 1, 2 dan seterusnya. Kalau di tabel lebih lengkap lagi. Nah, kalau mau menghitung yang tadi 1,04 pangkat 5 gitu ya. Berarti kan tadi bunga 4% kan. Jadi kita lihatnya yang 4% kemudian berapa tahun? 5 tahun. Berarti kita tarik garis lurus. Nanti jadi 1,2167 gitu ya. Jadi 1.200.000 dikali ini sesuai dengan tabel. Kalau kalian menggunakan kalkulator juga sama, hasilnya segini. Oke, hasilnya berapa? 1.460.040 rupiah. Nah, kalau ulangan gimana Bu? Ujian gimana? Nanti akan, karena tidak diperbolehkan pakai kalkulator, nanti kami akan memberikan cuplikan tabel seperti ini. Oke, untuk yang 8 tahun sama ya, idem ya. Berarti kalau yang ini nyarinya gimana? 4%, terus ininya yang 8 gitu ya. Silahkan nanti coba kalian cari tabel. Yang tidak punya buku cetak silahkan kalian bisa ya banyak lah bisa carinya di ini ya. Tanya teman juga bisa yang punya bukunya. Oke. Nah, sekarang bagaimana menentukan persen bunga? Kalau kita menentukan nilai akhir gitu ya. Sekarang menentukan persen bunga gimana? Coba kita lihat tadi kan rumus nilai akhir MN sama dengan M ini ya. M kali 1 plus I pangkat N. Persen bunga berarti kan I nih. Ya, kita tetap pakai rumus yang ini, cuma ada beberapa langkah yang harus kalian cermati dalam menyelesaikannya. Misalnya gini ya, sebuah modal sebesar 3.500.000. Terus akan dihitung setelah 7 tahun. Nah, setelah 7 tahun itu uang 3.500.000 itu menjadi 4.100.000. Nah, dalam dari 3.500.000 menjadi 4.100.000 dan setelah 7 tahun dia dapat bunga berapa sih kan gitu kan? Ya, kita tinggal masukkan ke rumus ini. Masukkan kita ke rumus, berarti di sini kan M-nya berapa? 3.500.000. MN-nya berarti kan yang ini nilai tunainya kan? Yaitu modal tambah bunga gitu kan. Berarti 4.100.000. Tinggal kita masukkan ke rumus. Berarti ini kan MN sama dengan M kali 1 plus I pangkat N. Kita masukkan seperti ini. 1 tambah I. N-nya tadi 7 ya. Nah, sekarang kita mau mencari ini. Mencari I. Sementara di sini ada pangkat 7. Tentunya pangkat 7 ini kita butuh taruh di bawah ya. Kita keluar dari pangkat kan gitu kan. Caranya gimana? Kita menggunakan bantuan logaritma. Nah, yang agak lupa dengan logaritma, silahkan buka lagi materi kelas 10. Ya, berarti ini masing-masing ruas kanan, ruas kiri kita beri logaritma. Kemudian silahkan mengingat kembali sifat-sifat logaritma. Ini kan logaritma 4.100.000 sama dengan logaritma ini ya. Persis tulisannya sama, cuma ini ditambah logaritma. Nah, kemudian sifat logaritma. Kalau perkalian, ini masing-masing nanti diberi logaritma. Perkalian jadi apa dulu? Penjumlahan. Berarti logaritma 3.500.000 ditambah logaritma 1 plus I pangkat 7. Awalnya begitu ya. Tetapi ada sifat lagi, logaritma 1 plus I pangkat 7, maka 7-nya bisa dibawa ke sini. 7 kali logaritma 1 plus I. Ini sifat, menggunakan sifat. Silakan buka lagi ya. Nah, sekarang berarti ini kan 7 logaritma 1 plus I sama dengan, ini hanya pindah-pindah ruas ya. Berarti logaritma 4.100.000 dikurangi logaritma 3.500.000. Nah, ini dari mana, Bu? Ini untuk melihat ini juga nanti akan disediakan tabel logaritma yang dulu sudah pernah juga
bagaimana cara mencari atau melihat tabel logaritma. Gitu ya. Oke, berarti ini tinggal kurangi nilainya, berarti logaritma 7 kali logaritma 1 plus I sama dengan ini. Berarti ini kan nanti logaritma 1 plus I ini bagi 7 ini ya. Berarti 1 plus I. Nah ini bagaimana ya? Ini kan sebenarnya bilangan pokoknya berapa? 10 ya kalau nggak ditulis ya. Logaritma ya. Kemudian ini kalian bisa menggunakan sifat pangkat. Bahwa logaritma ini pokok 10 sama dengan ini sama saja kalian suruh mencari bagaimana? Atau 1 plus I yang di sini ya. Yang di sini akan sama dengan ini kan 10 pangkat 0,0098. Nah, jadi logaritma kan bisa dibentuk menjadi pangkat begitu kan? Logaritma P pangkat A sama dengan Q misalnya. Itu akan sama dengan apa? A pangkat Q sama dengan P. Itu kan sama dengan ini berarti 1 plus I itu akan sama dengan 10 pangkat 0,0098. Hasilnya berapa 10 pangkat itu? Berarti ini. Udah, I-nya berarti berapa? 1,0229 kurangi 1. Itu ya. Jadi besar bunga per tahunnya adalah 2,3%. Berarti ketika modal awalnya segini, kemudian nilai akhirnya segini, dalam waktu 7 tahun, dia mendapatkan bunga 2,3%. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang bagaimana menentukan nilai tunai? Nilai tunai itu modal tadi. Gitu ya. Mungkin nanti di soal diketahui nilai akhirnya, bunganya juga tahu, terus berapa tahunnya juga tahu gitu kan. Nah, berapa ininya? Apa namanya? Nilai awalnya berapa? Nilai ininya, modal awalnya gitu ya. Ini namanya nilai tunai. Jadi ini nilai tunai. Kita sebut MM ini adalah NT, nilai tunai. Oke. Misalnya ya, tentukan besar nilai tunai dari 1 juta yang harus dibayar 5 tahun kemudian dengan bunga majemuk 3% per tahun. Nah, ini awalnya berapa sih? Uang berapa sehingga menjadi 1 juta gitu. Menjadi 1 juta dalam waktu 5 tahun. Terus bunganya 3%. Nah, awalnya berapa nilainya gitu loh ya. Nah, modal awalnya atau nilai tunainya. Ya, kita menggunakan ini tadi NT sama dengan ini ya, kita masukkan aja angkanya, jadi 1 juta per 1 plus ini ya, persentase bunganya 0,03, N-nya pangkat 5 dan seterusnya. Nah, untuk mencari ini, kita menggunakan tabel daftar bunga 2. Kalau untuk mencari nilai akhir kan tabel daftar bunga 1. Kalau ini seper ya, kita menggunakan tabel daftar bunga 2. Cara melihatnya juga sama. Nanti tinggal lihat persentase kemudian tahunnya. Ini ya tinggal cari persen. Tapi tabel yang bunga 2, jangan bunga 1. Nanti angkanya beda sih di sini. Sama-sama ini 3%, ini 5, tapi tabel bunga 1 dan tabel bunga 2 angkanya berbeda. Oke, berarti tadi nilai tunainya berapa? Rp862.610. Jadi awalnya segini, kemudian tadi selama berapa tahun? 5 tahun dengan bunga 3% menjadi 1 juta yang tadi ya. Oke, untuk bunga sampai sini dulu. Nanti ini masih ada anuitas ya sebenarnya ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga kalian bisa memahami materi ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.